wabarakatuh. Selamat siang dan bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya dimulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Silakan dipimpin berdoanya. Berdoa mulai. Doa saya. Ibu absen terlebih dahulu. Nurul Aini. Saya Bu. Herliana Nufro. Saya Bu. Oke, masuk semua ya. Iya Bu. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu akan mengulas pembelajaran kita yang minggu kemarin. Apakah ada yang ingat materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Saya Bu. Ya, apa ini? Kartu persediaan Bu menggunakan dua metode, yaitu metode periodik dan metode berjadwal. Iya, benar sekali ya. Jadi pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas kartu persediaan menggunakan periodik serta metode perpetual, yang dimana periodik ini dilakukan di akhir periode. Sedangkan metode perpetual ini dilakukan setiap adanya transaksi yang terjadi pada perusahaan. Sebelum ke materi, Ibu ada penayangan media pengamatan untuk kalian. Silakan kalian amati serta nanti akan disimpulkan di akhir. Oke, dari PPT yang Ibu tampilkan tadi, apakah ada yang dapat menyimpulkan dokumen apa yang Ibu tampilkan serta unsur apa saja yang terdapat di PPT itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Laporan harga pokok produksi. Ya, benar sekali. Ada yang bisa menambahkan unsur apa saja yang terdapat dalam PPT Ibu? Saya Bu. Ya. Bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP. Oke, bagus sekali. Untuk selanjutnya Ibu akan menampilkan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu terkait laporan harga pokok produksi. Ibu harap di sini kalian dapat mengklasifikasikan apa saja harga pokok produksi itu, serta yang dimaksud dengan harga pokok produksi itu apa, serta Ibu harap juga kalian dapat menghitung dan membuat laporan harga pokok produksinya. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait harga pokok produksi. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait pengertian harga pokok produksi. Di sini harga pokok produksi adalah daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Daftar biaya apa saja? Yang pertama ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP atau bahan pendukung. Jika harga pokok sudah ditemui, maka pihak perusahaan akan lebih mudah untuk menentukan harga produk serta dapat meminimalisir rugi yang akan didapat oleh perusahaan. Saya mau tanya Bu. Iya, silakan. Bedanya sama harga pokok penjualan apa Bu? Oke, Bu akan menjawab perbedaan dari harga pokok produksi dengan harga pokok penjualan. Yang pertama, kalau harga pokok penjualan itu akumulasi terkait semua penjualan, semua produk yang akan dijual. Sedangkan harga pokok produksi ini ditentukan setiap unit produk untuk menentukan berapakah besaran yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk itu tersebut, serta harga pokok produk ini merupakan biaya dari seluruh akumulasi pembuatan produk tersebut. Jadi harga pokok produksi ini dapat menentukan berapa harga jual yang akan ditetapkan oleh perusahaan kepada konsumen. Apakah bisa dipahami? Oke, selanjutnya unsur-unsur harga pokok produk. Yang pertama, biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung di sini maksudnya ialah biaya bahan utama dalam pembuatan suatu produk. Contohnya, pembuatan baju. Bahan utamanya apa, Bu? Bahan utamanya kain. Untuk biaya tenaga kerja langsung, di sini meliputi upah karyawan yang bekerja dalam pembuatan produk di dalam pabrik. Jika tidak di dalam pabrik, maka tidak dimasukkan ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau biaya pendukung untuk pembuatan produk ini, kecuali bahan utama langsung. Jadi biaya overhead pabrik ini contohnya seperti benang, plastik, kemasan, dan lain sebagainya. Apakah bisa dipahami? Bu, saya mau tanya Bu.
Kalau seumpama kegiatan yang di kantor itu masuk biaya apa, Bu? Itu termasuk biaya administrasi dan umum. Kalau biaya yang terjadi di pabrik itu termasuk ke dalam biaya overhead pabrik. Apakah bisa dipahami? Iya, Bu, bisa. Dan yang selanjutnya, cara menghitung harga pokok produksi. Yang pertama, barang-barang manufaktur yang dalam proses pada tanggal mulai pembuatan ditambah biaya produksi atau biaya langsung, biaya bahan, ditambah biaya tenaga kerja. Yang ketiga, ditambah biaya overhead pabrik. Dan yang keempat, dikurangi barang yang sedang berlangsung pada tanggal akhir perhitungan. Untuk lebih jelasnya, Ibu ada contoh soal, silakan dipahami. PT Karya Tampan Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Tentukan HPP yang seperti Ibu jelaskan sebelumnya. Cara menghitungnya ada 4 tahap. Yang tahap pertama, menghitung bahan baku yang digunakan dengan menggunakan rumus saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Totalnya 50 juta tambah 750 tambah 20 juta dikurangi 80 juta, hasilnya 740 juta. Tahap yang kedua, menghitung biaya produksi. Rumusnya biaya bahan baku yang digunakan ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik, hasilnya 750 juta. Untuk tahap ketiga, menghitung harga pokok produksi. Rumus yang digunakan total biaya produksi ditambah saldo awal perusahaan dikurangi saldo akhir perusahaan dalam proses produksi. Di sini ketemu 840 juta. Untuk tahap keempat, menghitung HPP menggunakan rumus harga pokok produksi ditambah persediaan barang di awal dikurangi persediaan barang akhir. Di sini ketemu 965 juta. Jadi harga pokok produk dari PT Karya Abadi pada bulan Juli adalah 965 juta. Apakah dari sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Tujuan perhitungan harga pokok produksi itu apa ya, Bu? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Untuk menentukan berapakah biaya produksi yang dikeluarkan untuk membuat suatu barang atau produk, Bu. Oke, benar sekali ya jawabannya. Ibu akan menambahkan jawaban dari saudara Aini tadi. Tujuan dari penentuan harga pokok produksi ini yang pertama sebagai dasar untuk menilai efisiensi perusahaan. Yang kedua, sebagai dasar dalam penentuan kebijakan pimpinan perusahaan. Yang ketiga, sebagai dasar penilaian bagi penyusun neraca yang menyangkut penilaian terhadap aktiva. Yang keempat, sebagai dasar untuk menetapkan harga penawaran atau harga jual terhadap konsumen. Apakah bisa dipahami? Ya, Bu, bisa. Terima kasih jawabannya. Untuk selanjutnya, metode harga pokok produksi menurut Supriyono dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, harga pokok pesanan, di mana harga pokok pesanan ini metode pengumpulan harga pokoknya dikumpulkan secara setiap pesanan atau setiap unit yang dikategorikan sama. Untuk yang kedua, metode harga pokok proses. Di sini pengumpulan harga pokoknya dikumpulkan menurut tanggal waktu transaksinya. Jadi boleh dikumpulkan sesuai tanggal transaksinya. Selanjutnya, menghitung harga pokok penjualan. Unsur-unsurnya ada 5. Yang pertama, persediaan barang dagangan. Yang kedua, pembelian. Yang ketiga, biaya angkut pembelian. Yang keempat, retur pembelian atau potongan pembelian. Yang kelima, potongan pembelian. Rumus menghitung HPP yang pertama, persediaan barang dagang awal dikurangi persediaan barang dagang akhir sama dengan harga pokok penjualan. Dari sini ada yang ditanyakan? Bu, saya, Bu. Ya, silakan. Bu, untuk perhitungan pembelian bersihnya bagaimana, Bu? Untuk perhitungan pembelian bersihnya seperti di PPT-nya Ibu. Untuk mencari pembelian bersih, yang pertama pembelian ditambah beban angkut pembelian.
dikurangi potongan pembelian serta dikurangi retur pembelian, itu jadi ketemu nanti pembelian bersih. Siap, makasih Bu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok dan silakan dikerjakan studi kasus yang pertama dan yang kedua. Yang studi kasus yang pertama untuk Nurul Aini, studi kasus yang kedua untuk Berliana. Silakan dikerjakan. Oke, apakah sudah semua? Sudah Bu. Silakan kasus 1 disebutkan hasilnya berapa? Hasilnya 965 juta Bu. Oke, benar ya. Untuk kasus 2 hasilnya berapa? Hasilnya jadi itu harga pokok produksi pada bulan Agustus adalah 331 juta Bu. Oke, benar semua. Ibu rasa kalian sudah paham. Selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan sebagai nilai partisipan untuk mengukur seberapa paham kalian akan materi kita hari ini. Pertanyaan yang pertama, siapa yang dapat menyimpulkan apakah laporan harga pokok produksi itu? Saya Bu. Iya, silakan. Laporan yang dibuat perusahaan dalam proses produksi Bu. Iya, benar sekali ya. Jadi harga pokok produksi itu adalah harga biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tertentu, yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead langsung. Untuk pertanyaan selanjutnya, unsur apa saja yang terdapat dalam perhitungan harga pokok produksi? Ada yang bisa Biaya silakan. bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sama BOT Bu. Oke, benar sekali. Jadi unsur yang terkandung dalam harga pokok produksi ada 3, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku termasuk bahan utamanya apa, tenaga kerja karyawan yang bekerja di pabrik itu siapa saja, serta gajinya itu berapa. Untuk biaya overhead pabrik itu termasuk biaya bahan penolong seperti bahan-bahan pendukung lainnya kecuali bahan utamanya. Untuk pertemuan kita hari ini karena waktunya sudah hampir habis, Ibu akan akhiri, tapi alangkah baiknya sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Berdoa mulai. Tidak tenang saya. Oke, sekian pembelajaran Ibu hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga imun, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.